Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau review tentang si bank yang udah Ute gunakan sekitar 1 bulan yang lalu ya teman-teman. Ute mulai akun si bank ini, mulai buka rekening si bank ini sekitar awal September teman-teman. Nah, di sini udah banyak banget transaksi yang Ute lakukan. Jadi bisa menggambarkan kelebihan dan kekurangan si bank ini teman-teman. Nah, di sini sudah banyak transaksi yang Ute lakukan selama 1 bulan dengan menggunakan si bank. Dan salah satu keunggulan si bank yaitu memiliki suku bunga yang tinggi teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya uang yang cukup tinggi, itu bisa mendapatkan bunga yang besar, yaitu sampai 7% per tahun teman-teman. Nah, di sini ada catatan bunganya ya teman-teman. Sampai saat ini selama 1 bulan dengan jumlah uang yang terus berjalan ya, jadi enggak stuck gitu, Ute sudah mendapatkan bunga sebesar Rp11.758 teman-teman. Ini cukup tinggi sekali ya dibandingkan ketika kita menyimpan uang di bank konvensional. Tapi perlu kalian ketahui, suku bunga 7% ini adalah suku bunga promo, yaitu sampai dengan 31 Desember 2021. Kita nggak tahu ya kalau misalkan nanti apakah akan diperpanjang lagi atau tidak, tapi sampai sejauh ini notifikasi di UT adalah suku bunga si bank ini 7% sampai 31 Desember 2021. Nah, mungkin di tahun berikutnya akan ada penyesuaian suku bunga lagi ya teman-teman. Bisa jadi sama dengan bank konvensional atau bisa juga masih tetap lebih tinggi dari bank konvensional yang rata-rata cuma 0,8. Tapi untuk yang muslim itu harus diperbaiki niatnya untuk membuka rekening si bank ini ya teman-teman. Karena bunga ini kan termasuk riba ya. Nah, tapi kalian bisa menggunakan bunga ini, hasil bunga ini untuk sedekah di pembangunan fasilitas umum ya, seperti misalkan pembangunan jalan gitu. Jadi jangan dikonsumsi ya teman-teman uangnya gitu. Nah, untuk yang kedua, di sini transaksi UT itu ya uang berupa uang masuk dan uang keluar. Untuk uang yang masuk, tentu ketika ada transfer dari bank konvensional ke si bank, tetap akan ada biaya admin ya teman-teman, karena itu sudah menjadi kebijakan bank konvensional. Misalkan dari bank BRI ke si bank ya tentu akan ada biaya admin yang berlaku, atau dari Mandiri, BCA, dan yang lain-lain. Nah, tapi sebaliknya ketika kita transfer dari si bank ke bank konvensional manapun, itu sejauh ini tidak dikenakan biaya transfer teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, tidak ada keterangan kalau misalkan di sini itu ada biaya admin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita transfer 1 juta, uang yang kita keluarkan juga cuma 1 juta. Jadi tidak ada tambahan biaya admin. Gratis biaya transfer itu hanya berlaku dalam masa promosi. Kita nggak pernah tahu ya sampai sejauh mana biaya gratis transfer ini akan berlaku. Ya, semoga saja si bank ini bisa mengikuti jejak Dana juga ya teman-teman. Jadi masih bisa tetap gratis. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya transfer ketika kita mau transfer ke rekening yang berbeda, bank yang berbeda ya. Nah, ini tentu sangat menguntungkan sekali untuk para penjual online atau yang aktivitasnya itu transfer lah, sering transfer, atau pokoknya uang masuk dan uang keluarnya itu sering gitu, terutama transfer gitu. Nah, itu sangat terbantu sekali ya, lumayan banget teman-teman. Kalau 6.500 dikali misalkan 10 kali aja kita transfer gitu ke bank lain, bank konvensional lain, itu lumayan ya, bisa untuk jajan seblak 6 mangkok teman-teman. Nah, lalu berikutnya
Keunggulan si bank yang lain adalah ketika kita mau mengisi e-wallet itu tidak dikenakan biaya pemotongan ya. Misalkan kita mau transfer ke ShopeePay, kita mau top up ShopeePay kita, itu bisa banget melalui si bank. Tinggal klik aja transfer ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada e-wallet. Terus nah di sini ada pilihan ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan iSaku. Untuk sementara hanya ini ya. Nah, ini tidak dikenakan biaya admin atau pemotongan ya. Nah, seperti kita ketahui, misalkan ShopeePay aja kalau misalkan kita isi dari bank konvensional gitu, itu biasanya ada potongan Rp500. Nah, untuk dari si bank ke ShopeePay itu utuh teman-teman. Kita pernah membuktikannya ya, ada di konten sebelumnya. Begitu juga untuk pengisian ke GoPay. Nah, biasanya dari bank konvensional ke GoPay itu kalau top up ada biaya admin sebesar Rp1.000 teman-teman. Tapi kalau dari si bank ke GoPay itu benar-benar tanpa biaya admin. Tapi sekali lagi, Ute nggak tahu promo ini akan sampai kapan ya teman-teman. Semoga berlaku selamanya ya. Jadi kita terbantu sekali gitu dengan layanan ini gitu. Jadi satu akun boleh dibilang m-banking ya, tapi benar-benar bisa menghemat pengeluaran kita, terutama untuk biaya admin ya. Jadi kita bisa dapat hemat lah, bisa hemat gitu. Salah satu kekurangan si bank ini yaitu kita sulit untuk menyetor uang karena tidak ada kartu rekeningnya gitu. Jadi mau tidak mau kita masih tetap memerlukan bank konvensional untuk mengisi saldo si bank ini. Tapi kalian tidak perlu khawatir, untuk bisa mengisi saldo si bank kita juga bisa meminimalisir biaya administrasi, yaitu dengan cara kalian top up dari bank konvensional kalian masuk ke ShopeePay aja teman-teman, atau bisa juga dari Dana atau e-wallet lain yang emang gratis biaya admin atau biaya transfer kayak gitu. Nah, jadi kalian paling cuma dipotong Rp500 aja kalau kalian isi ShopeePay, baru kalian bisa tarik ke saldo si bank kalian. Nah, kalau misalkan dari bank konvensional langsung ke si bank, tentu ada biayanya teman-teman, yaitu biaya yang berlaku di bank tersebut ya. Jadi nggak ada kaitannya sama si bank. Misalkan dari BCA ke si bank dikenakan biaya 6.500 kayak gitu teman-teman. Nah, sempat ada beberapa komentar ya, ada salah satu komentar kalau misalkan ini yang dikeluhkan gitu karena tidak adanya kartu rekening atau banknya gitu. Jadi para pedagang yang memang lebih banyak uang fisiknya itu kesulitan untuk menyetor uang. Nah, menyiasatinya seperti yang Ute bilang tadi ya teman-teman, itu uang bisa disetorkan ke bank konvensional yang emang udah ada mesinnya, atau bisa langsung ke banknya. Nah, setelah uangnya masuk ke bank konvensional, baru kalian lakukan mekanisme yang tadi, misalkan top up ke ShopeePay kayak gitu, baru tarik ke saldo si bank. Memang rumit teman-teman, tapi keuntungan yang kita dapatkan juga banyak gitu. Jadi worth it lah keribetan kita atau kerumitan kita untuk mengisi saldo si bank itu gitu. Tapi untuk kalian yang mungkin udah punya m-banking, ya bisa cukup satu m-banking itu aja. Tapi ya sekali lagi, kalau m-banking konvensional itu ya biasanya masih tetap kena ya biaya transfer kayak gitu teman-teman. Jadi kan ya lumayan gitu kan, kalau sering banget kita transfer berarti kan ya 6.500 dikali berapa kali. Nah, selanjutnya di sini untuk masalah aplikasi, sejauh ini Ute nggak pernah mengalami gangguan yang terlalu berarti. Kan biasanya ada beberapa aplikasi yang suka ngehang gitu ya. Nah, untuk si bank sendiri memang sejauh ini selama 1 bulan pemakaian Ute belum pernah merasakan ada gangguan yang cukup berat lah gitu. Malah boleh dikatakan belum ada ya teman-teman. Semoga tetap lancar. Cuman memang kalau untuk segi tampilan sendiri, si bank ini sangat sederhana teman-teman. Jadi nggak terlalu ribet banget gitu. Terus tapi keuntungannya itu ya
kita jadi nggak pusing gitu dengan fitur yang sederhana tapi sangat bermanfaat gitu. Ini sangat membantu sekali gitu untuk mungkin orang tua ya yang fokusnya udah mulai berkurang gitu. Jadi ini enak banget sih teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan-penjelasan lain kalian bisa tulis di kolom komentar kalian ya teman-teman. Sejauh ini Ute merasa terbantu banget dengan adanya SeaBank karena Ute juga sering banget bertransaksi ya, terutama transfer ke bank konvensional gitu. Jadi bisa menghemat biaya admin ya, 6.500 dikali berapa kali tuh teman-teman. Terus di sini juga suku bunganya tinggi sekali ya teman-teman. Nah, ini salah satu transaksi juga. Oh iya, dan transaksi di SeaBank ini sangat cepat juga loh teman-teman. Biasanya nggak memerlukan waktu berjam-jam. Misalkan kita menarik dana dari ShopeePay ke SeaBank itu biasanya langsung masuk teman-teman. Jadi nggak ada waktu nunggu misalkan sampai 1 jam kayak gitu, nggak ada, atau berhari-hari gitu. Misalkan kepotong hari libur juga masih tetap masuk kok teman-teman. Udah pernah nyoba. Oh iya teman-teman, terus kan kemarin ada yang bertanya apakah cukup aman ketika kita menyimpan uang dengan jumlah cukup besar di SeaBank ini. Nah, Ute bisa katakan cukup aman karena memang SeaBank ini resmi dan diawasi sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan teman-teman. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kita bisa menuntut lah, ibaratnya legal gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk menyimpan uang kalian di SeaBank. Cuman kalau misalkan ada juga komentar kalau misalkan kita menabung di atas 7,5 juta itu ada pajak yang berlaku teman-teman. Cuman Ute nggak tahu berapa pajaknya. Nah, di sini Ute klik ya pendapatan bunga, ini ada keterangan pendapatan bunga setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sejauh ini sih uang yang Ute simpan dengan pajak yang dipotong serta bunga yang didapatkan itu lebih besar bunga dibandingkan pajaknya teman-teman. Jadi ibaratnya kalaupun ada pajaknya itu masih tetap kalah dengan suku bunganya yang begitu tinggi gitu. Jadi misalkan nih teman-teman, bunga yang kita dapatkan tuh 11.000. Nah, pajaknya ini tuh masih bisa ke cover dari bunga yang kita dapatkan kayak gitu. Jadi tidak mengurangi jumlah uang yang kita tabung kayak gitu teman-teman. Terus ada juga yang bertanya apakah ada biaya admin bulanan katanya. Nah, sejauh ini belum ada ya teman-teman. Jadi masih promo nih, bebas biaya admin kayak gitu teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang masih ragu gitu, nah ini Ute jelaskan hasil pengalaman Ute selama 1 bulan ya menggunakan SeaBank. Sejauh ini keren banget sih dan bisa menghemat biaya admin yang luar biasa, terus memudahkan banget untuk transaksi secara online ya teman-teman. Kalau kalian masih ada pertanyaan dan atau masih belum paham banget, kalian bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu Ute bisa jawab, atau mungkin teman-teman yang lain yang lebih paham bisa ikut membantu memberikan informasi kepada yang bertanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.